Oke, coba kameranya dibuka semua. Tolong. Dilihatin ya mukanya ya. Banyak dilihatin tuh. Berarti mukanya. Ini mukaku mana belum. Titik itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Slamet ya namanya. Oke, pada pembelajaran PTM ya, PTM kemarin kalian kan sudah ini ya, melaksanakan penilaian harian. Tuh, ada yang belum. Contohnya Randy ya, Randy karena lagi di kampung nih Randy. Udah pulang belum Randy? Udah? Oh belum ya? Berarti nanti susulan ya. Ya, Bu. Banyak yang masih gabung. Ada. Dah. Apa namanya? Yang penilaian harian kemarin ternyata yang nilainya di atas KKM tuh bisa dihitung jari gitu. Nah, berarti kenapa nih masalahnya ada di mana? Padahal materinya, apa namanya, soalnya itu sama persis dengan yang saya jelaskan pas GMAT kemarin. Masalahnya di mana berarti? Nggak ditonton kan ininya, pembahasannya? Nah, yang menonton nilainya bagus-bagus, ada yang dapat 100, ada yang 70, maaf 75, 90, tuh. Yang lainnya banyak yang dapat 0 malah. Jadi tolong kalian harus ini ya, sadar gitu, berusaha untuk mencari atau belajar dari mana aja. Nggak harus, apa namanya, saya masuk kelas dulu, baru kalian belajar gitu, nggak harus. Jadi bisa cari dari internet, YouTube, atau apa namanya, ruang guru boleh, silakan. Atau dari video lain, kalau video saya ternyata kurang jelas, boleh nyari video lain yang lebih menarik. Itu ya, asal jangan berdiam diri aja. Kalau nggak paham, diem aja gitu, jangan ya. Atau boleh juga yang rumahnya deket-deketan tuh belajar kelompok. Gitu ya. Apalagi yang kemarin remedial. Ya, gimana nih, paham nggak? Suaranya kok nggak ada? Halo? Paham, Bu. Nah, itu ya. Kalau misalkan di rumah ada orang tua juga boleh minta bantuan, nanya, diajarin gitu. Nah, jangan berdiam diri aja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi materi himpunan udah selesai, tinggal nunggu remedial dari kalian dan yang susulan. Sekarang kita lanjut ke materi aljabar. Saya share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan nih? Sudah. Bu. Nah, kalau misalkan yang apa sinyalnya agak jelek, boleh kameranya dimatikan dulu. Tapi nanti ketika tanya jawab dinyalakan lagi ya kameranya ya. Oke, aljabar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aljabar? Coba ini dibaca salah satu. Bagus ada nggak bagus? Tadi ya, Ada, ya silakan bagus dibaca. aljabar adalah salah satu cabang matematika yang bertujuan memecahkan persoalan matematika dengan mengalihkan bentuk bilangan atau sejenisnya dengan simbol huruf yang dinamakan variabel. Ya. Jadi aljabar itu cabang matematika ya, yang tujuannya itu memecahkan persoalan matematika dengan mengganti bilangan atau sejenisnya dengan simbol huruf.
Nah, simbol huruf ini disebut variabel. Contohnya ini nih, X tambah 2. 2A kurang 4. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini maksudnya apa sih nih? Ini X, A, gitu. Ini apa gitu. Perhatikan ya. Jadi misalkan gini. Misalkan nih, contoh. Saya punya apel. Nih, apel ya. Kalian anggap apel ini. Saya punya apel 1, 2 gitu. Nah, bentuk matematikanya kalau saya tulis ke dalam bilangan tuh berapa? 2. 2 kan? Tulisnya 2 gini kan? Iya. Ya. Kok agak ini ya. 2. Kalau saya punya, aduh kok begini. Aduh ya, pennya agak ini nih, error. Bentar. Nah, kalau saya punya apelnya 3, berarti nulisnya bilangannya 3 kan? Iya. Nah, kalau saya punya apel tadi 2, ini ya apel. Ini kalian anggap apel ya. Kemudian saya dikasih apel lagi sama teman saya 3 gitu. Berarti bentuk matematikanya gimana? 2 tambah 3. 2 tambah 3 Sama ya. dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. gampang ya. Aduh kok ini gini ya. Sebentar ya. Agak error. Nah, kalau misalkan saya punya 3 apel, terus diminta 2, berarti gimana nulisnya? Bentuk matematikanya. 3 kurang 2. 3 kurang 2 gitu. Nah, itu gampang ya. Nah, sekarang begini. Saya tadi punya apel 2. Kemudian teman saya memberikan satu kardus. Ya, satu kardus berisi apel. Saya nggak tahu nih isi di dalamnya berapa, apelnya berapa. Nah, bentuk matematikanya itu bagaimana? 2 tambah X. Nah, ya. Jadi kalau kita nggak tahu nih apa namanya bilangan yang di dalamnya, bilangan matematikanya berapa, kita benar-benar nggak tahu berapa. Yang kita tahu hanya kotaknya ini ada apelnya. Tuh. Maka bentuk matematikanya adalah 2 ditambah X. Atau ini yang disebut dengan variabel yang huruf tadi ya. Nah, X ini menandakan kalau bilangannya tidak diketahui jumlahnya. Ya, ini namanya variabel. Jadi tidak kita ketahui jumlahnya berapa. Jadi kita pakai variabel. Aduh, pen saya agak error nih ternyata. Nah, sekarang begini. Balik lagi, saya punya apel lagi 2. Kemudian saya diberi lagi apa namanya apel di dalam kotak dan 1 apel di dalam tabung. Nah, bentuk matematikanya bagaimana? 2 ditambah X ditambah Y. Ya, 2 tambah X tambah Y. Kenapa kok yang 1 X, yang 1 Y? Kenapa? Karena bentuknya beda. Karena isinya Bentuknya beda. isinya beda jumlahnya ya. Bentuknya beda, isinya juga pasti beda kan? Bukan pasti sih, isinya juga kemungkinan beda gitu. Jadi variabelnya pun harus beda, yang 1 X, yang 1 Y. Maka bentuk matematikanya menjadi 2 tambah X tambah Y. Nah, ini tuh namanya disebut dengan aljabar.
Gitu ya. Paham nggak nih sampai sini? Paham. Paham. Nah, jadi bentuk aljabar itu yang mengandung variabel atau huruf ya, mengandung variabel atau huruf yang tidak diketahui jumlahnya. Tuh, kalau 2 kan udah pasti ya ketahuan, oh ini 2 jumlahnya. Nah, kalau X ini kan kita nggak tahu berapa jumlahnya. Paham ya? Paham. Sekarang kita balik lagi yang ke sini nih. 2 apel tambah 2 kotak. Ya, 2 apel tambah 2 kotak. Tadi bentuknya 2 tambah X ya. Nah, sekarang ketika saya buka kotaknya, ternyata kalau ditambah dengan 2 ini, hasilnya adalah 9. Tuh. Ya, jadi ketika saya buka kotaknya, ditambah 2, hasilnya 9. Berarti apel di dalam kotak itu berapa? 7. 7. Dari mana 7? Dari mana? 9 dikurang 7 2. tambah 2. Kurang 9 dikurang 2. Atau gini aja ya logikanya, 2 ditambah berapa sama dengan 9. Oh, 2 tambah 7. Gitu. Atau 9 kurang 2 sama saja ya. Jadi X-nya sama dengan 7. Nah, bentuknya kan jadi begini ya, 2 tambah 7 ya. 2 tambah 7 sama dengan 9. Ini aljabar bukan ini? Aljabar bukan? Apa? Tadi siapa yang jawab? Bukan. Bukan atau iya? Bukan. Kenapa bukan? Karena ada Ya, karena tidak ada huruf atau variabelnya ya. variabel. Karena udah diketahui nih, tadi kotaknya udah ada 7, berarti ini bukan aljabar lagi. Nah, sedangkan yang ini, yang 2 tambah X ini aljabar. Tuh, karena ada variabel nih. Kotaknya belum kita buka, jadi kita belum tahu jumlah apelnya berapa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk aljabar, selain seperti ini, 2 tambah X, terus tadi 2A tambah 3 gitu. Nah, untuk variabel, kalian boleh memilih huruf terserah kalian dari A sampai Z ya. Jadi nggak harus X, nggak harus A, terserah. Kalau untuk soal, itu kebanyakan memang makanya X, Y, terus A, B, C, biar tidak banyak variabel yang digunakan gitu. Kalian bisa gampang ngingetnya. Paham ya? Nah, sekarang kalau bentuknya nih, kayak tadi 2A tambah 3. Kita misalkan kayak tadi apel, berarti gimana? Kalau 2A itu, kalau A misalkan kotak berisi apel, berarti kalau 2A, kotaknya? Ada 2. Ada 2, ya. Jadi kotak yang berisi apelnya ada 2. Ditambah dengan 3-nya ini? 3. 3 apel ya. Apelnya 3. Gitu. Nah, ini jadi bentuk aljabar seperti itu ya. Paham? Ada yang mau bertanya sampai sini? Paham, Bu. Nggak ada? Udah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke... Oh, ini kok penjumlahan sih? Sebentar, ada yang salah. Kita ke unsur dulu. Oh, ini harusnya unsur aljabar ini. Aduh. Ini udah paham nih, saya hapus ya. Oke. Nah, sekarang kita ke unsur aljabar. Seperti tadi nih, bentuknya adalah X, A. Saya makainya A ya. Kalau pakai X juga boleh, nggak apa-apa. Ini sekarang makainya A. A tambah 2. Nah,
unsur aljabar yang tadi udah kalian kenal itu adalah yang huruf ini nih. Tadi namanya apa? Apa? Variabel. Ya, variabel. Ya, pokoknya kalau ketemu huruf itu namanya variabel yang tidak kita ketahui jumlahnya berapa. Nah, kalau yang berdiri sendiri nih, angka yang berdiri sendiri, ini namanya apa? Konstanta ya. Paham ya? Nah, ada lagi nih angka yang di depan variabel. Nah, karena variabelnya ini kan sendiri nih. Ini sebenarnya ada satu di sini nih. Tuh. Nah, angka yang di depan variabel ini disebut koefisien. Itu ya. Contoh nih. 2x kurang 3. Variabelnya apa? Variabelnya X. X ya. Ini variabel ya, langsung ketahuan nih. Oh, variabel X. Terus konstantanya? 3. Nah, perhatiin kalau konstanta dilihat apa namanya tanda di depannya ya. Ini karena tandanya kurang, ini dibacanya menjadi -3. Jadi konstantanya sama dengan -3. Itu ya. Jadi tanda di depannya itu tuh dibaca -3. Nah, koefisiennya berapa? 2. Bu. 2. Benar. Nah, ini adalah koefisien. Oke, paham ya itu ya? Jadi unsur aljabar ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Variabel itu yang huruf, koefisien itu yang di depan dari variabel, konstanta itu yang berdiri sendiri. Jadi angka berdiri sendiri. Udah, kasih Pak. Lanjut. Kemudian kita mengenal suku aljabar. Suku aljabar. Nah, suku aljabar itu apa? Kita balik lagi nih ke A tambah 2. A tambah 2. Ada ininya kan, apa namanya, operasi penjumlahan kan? Tambah ini ya. Nah, ini yang dipisahkan ini namanya suku nih. Ya, ini suku pertama, ini suku kedua. Jadi ada 2 suku. Ya. Paham nggak nih? Pokoknya dipisahkan dengan operasi hitung ya. Ada lagi seperti ini, A tambah B kurang C. Nah, ini sukunya berapa? 3. Nah, variabelnya ada berapa? Variabelnya 3 ya. Variabel A, variabel B, variabel C. Ada nggak konstantanya? Nggak ada. Berarti konstantanya 0. Koefisiennya ada nggak? Koefisien dari A. Ada ya? Ada. Jadi kalau misalkan A gini nih, hanya A, ini kan variabel nih. Variabel. Nah, ini ada nih koefisiennya 1. Ya. Pokoknya kalau koefisien 1 itu memang tidak ditulis. Tuh. Jadi kalau A aja koefisiennya 1, kalau B aja koefisiennya 1. Nah, kalau ini min C, koefisiennya adalah min 1. Koefisien. Paham ya? Jadi kalau di depan variabel nggak ada angkanya, itu berarti ada 1. Memang tidak ditulis. Tuh. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, itu tadi sukunya dipisahkan oleh operasi hitung. Ini tadi suku 3 ya. Ini ada 3 suku. Nah, kalau seperti ini, A tambah 2A tambah 2B tambah B. Ini ada berapa suku? 4. Benar 4? Iya. Benar nggak 4? Pertama gini dulu, lihat dulu.
ini sama-sama A kan? Ya, variabel sama kan? Kalau variabel sama, itu berarti satu suku. Kamu jumlah dulu. A tambah 2A itu adalah 3A. Nah, ini juga sama nih variabelnya. Ya, 2B tambah B adalah 3B. Maka ini ada 2 suku. Ya, jadi kalau variabelnya sama, itu berarti satu suku harus dijumlah dulu atau dikurang kalau dikurang ya. Nah, kalau sudah seperti ini nih, yang satu variabelnya A, yang satu variabelnya B. Beda kan? Ini namanya beda suku kalau kayak gini. Tuh, ya. Paham ya? Kayak ini juga nih A tambah 2. Yang satu adalah variabel, yang satu adalah konstanta. Beda kan? Nggak bisa ditambah kan? Nah, makanya ini 2 suku. Ya, 2 suku. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kalau tidak ada, kita lanjut ke penjumlahan. Nah, penjumlahan aljabar. Seperti tadi yang saya bilang, syaratnya itu harus suku yang sama. Ya, harus suku yang sama. Suku yang sama itu bisa variabelnya yang sama atau sama-sama konstanta gitu ya. Contoh, 4A ditambah A sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 5A. Ya, 5A. 5A. Nah, jadi begini, ini kita lihat dulu, sukunya sama nggak? Oh, sama nih. Dia sama-sama variabelnya A kan? Lalu dilihat angka atau koefisien yang di depan A. 4 ditambah, ini tadi kalau nggak ada angkanya berarti 1 kan? Ya, jadi 4 tambah 1 berapa? 5A. Nah, ini jawabannya. Gampang, pokoknya gampang, udah. Lagi nih, misalkan lagi ya, contoh 10B ditambah 12B. Berapa? 22B ya. Jadi kalian hanya menjumlah 10 tambah 12 ya. 10 tambah 12 itu 22B. Jadi ibarat kata nih 10 kotak apel ditambah 12 kotak apel. Ada 22 kotak apel. Seperti itu ya. Ini tadi kan angkanya itu angka apa namanya bilangan bulat positif ya. Sekarang kita masukin nih bilangan bulat negatif. Min 5x ditambah 2x. Berapa sama dengan? Ayo. Min 3X. Min 3X. Ya, min 3x. Jadi dari min 5 ya, min 5 ditambah 2 ya. Min 5 tambah 2 kan min 3. Min 3x-nya tetap ngikut aja gitu. Gampang kan? Nah, coba nih, ini untuk coba-coba. Min 5x tambah 2y tambah 3x tambah 5y. Coba dihitung. Saya kasih waktu 3 menit. 3 menit, 2 menit. Ingat ya, harus suku yang sama. Yuk, dikerjakan. Minus 2X ditambah 7Y. Udah, ayo siapa yang bisa? Minus 2X tambah 7Y. Minus 2x tambah 7y. Tadi siapa yang jawab?
Saya Bu Zulata. Zaidul ya? Zaidul Atta ya? Oh ya. Benar ya? Jadi minus 2x tambah 7y. Dari mana? Kita lihat dulu yang suku sama. Nih. Min 5x dengan... Ingat tadi tanda-tanda ini, tanda apa namanya, operasi hitung ini harus mengikuti yang belakangnya ya. Di ini. Di min 5x tambah 3x. Kemudian yang ini plus 2y. Dan yang ini ya, tambah 5y. Min 5 tambah 3 adalah min 2x. 2 tambah 5 adalah plus 7y. Nah ini. Benar ya tadi Atta benar jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Ada. Udah ya. Bagus sudah paham ya? Sudah. Iya, bagus. Bagus sudah paham? Bagus. Bagus. Karena ini udah penjumlahan, kita lanjut ya ke operasi hitung pengurangan aljabar. Sebenarnya sama aja kayak tadi penjumlahan. Syaratnya yaitu, apa tadi syaratnya? Samakan sukunya. Ya, suku harus sama, bukan samakan suku ya. Suku harus sama. Sama. Tuh. Contoh nih. 5x dikurang 6x. Sama dengan berapa? Minus 1. Minus 1 Nah, X. minus 1x ya. X. Nah, karena tadi kalau angka 1 ditulis nggak satunya? Enggak. Enggak Jadi usah. nulisnya bagaimana? X aja. Minus x ya. X. Nulisnya gini Ya. aja. Tuh, walaupun kita tahu ya depan ini ada 1 tapi nggak ditulis. Jadi minus x atau min x. Contoh lagi. 10a kurang 2a kurang 3b. Nah, berapa? 3B. 8A kurang 3B. Iya, 8A kurang 8A 3B. kurang 3B atau 8A min 3B boleh. Pokoknya penyebutan kurang atau min nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi yang sukunya harus sama nih, 10 dikurang 2 yaitu 8A. Min atau kurang 3B. Nah, karena ini sukunya beda, jangan sampai kalian kurangin ya. Kadang ada yang lupa nih, jadi dikurang 8 kurang 3, 5AB gitu, salah. Karena syaratnya adalah sukunya harus sama. Jadi jawabannya bagaimana? Gini doang atau ada lagi? Gitu doang, Bu. Gini doang ya. Udah gini doang ya. Ini selesai ini. 8A kurang 3B atau 8A min 3B. Oke, sekarang saya campur nih penjumlahan dan pengurangan. Min 4A tambah 5B kurang 3A kurang 7B. Nah, coba dihitung. Atau saya jelasin dulu deh. Saya jelasin dulu ya. Kita kelompokin dulu ya suku yang sama yang mana. Ya, min 4A dengan min 3A. Ya. Jadi tanda ini nih harus ikut sama yang belakang. Nih. Ini punya dia nih. Ya. Lalu yang plus 5B dengan yang min 7B. Jadi kalau ditulis ulang seperti ini. Di sini tulisnya. Min 4A kurang 3A tambah 5B kurang 7B. Min 4 kurang 3 adalah berapa? Min 4 kurang 3? Min 7, min 7. Ya, min 7A kan. Nah, Min 7A ditambah min 2B. Min 2B. Iya benar. Ya, 5 kurang 7 ya. Plus 5 kurang 7 itu adalah min 2. Seperti ini. Ya, gampang kan? Selesai. Mudah banget ya. Jangan sampai Bu, ini ntar videonya dikirim ke grup kan, Bu? Iya, nanti saya kirim. Saya posting di YouTube kok. Jangan lupa ya di like ya.
Sudah di Nah, subscribe. Nah, satu lagi nih. Kalau saya pakainya 3 variabel nih. Min 6A tambah 7B kurang 3C kurang 4A kurang 6B tambah 5C. Nah, coba silakan dihitung. Ini doang. Coba dihitung, silakan. Ingat ya, harus suku yang sama. Suku sejenis atau suku yang sama. Minus 10A. Apa lagi ya? Min 10A, terus tambah atau kurang? Ditambah. Tambah B, terus Min 10A ditambah B ditambah 2C. 2C, iya bener. Siapa? Lintang itu ya? Iya, Bu. Ya, Lintang, bener ya. Jadi yang ini dulu nih, min 6A dikurang 4A. Kan min 6 kurang 4 kan min 10. Lanjut, yang ini plus 7B kurang 6B. 7 kurang 6 kan 1 kan? 1 itu plus, jadi plus B. Lanjut, yang ini min 3C ditambah 5C. Min 3 tambah 5 itu plus 2 ya? Min 2C. Plus 2. Jadi plus 2C. Nah, seperti ini udah selesai. Karena sudah beda suku, berarti nggak bisa ditambah lagi. Gitu. Ya, paham ya? Pengurangan ini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Ujian dihapus dulu, saya screenshot. Bahkan nanti ada ini, saya kirim videonya. Dah. Lanjut ya. Sekarang ke perkalian. Kalau perkalian ini dia nggak ada syaratnya. Jadi semua bentuk aljabar bisa dikali. Contoh. A dikali A. Nah, kalau tadi A tambah A itu ada 2A, ya. Kalau A kali A itu, yang bertambah itu adalah pangkatnya. Jadi A pangkat 2. Tuh. Paham ya? Paham. Nah, jadi kalau A kali A itu pangkat yang nambah. A pangkat 2. 2A kali A. Jadinya berapa? 2A pangkat 2. Iya. 2A pangkat 2. 2A pangkat 2, benar. Sekarang ini, 2A kali B. Berapa? 2AB. 2AB, 2AB. ya. Karena tidak ada syaratnya, bisa dikali langsung 2AB. Gitu ya. Tapi kalau penjumlahan pengurangan nggak bisa nih. Kalau perkalian langsung boleh. Pokoknya terobos aja lah perkalian. Lanjut, A pangkat 2 kali AB. Berapa? 2 pangkat 2. A pangkat 2 3B. pangkat 3 dikali B. Nah, jadi dilihat ya, kalau perkalian, nih yang sama, nih suku yang sama, pangkatnya yang nambah. Jadi kalau ini 2 ditambah 1 kan ini ya. Jadi A pangkat 3. A pangkat 3 kali B. B, udah gini aja, nggak usah pakai kali lagi. Jadi A pangkat 3B. Tuh. Gampang ya. Lanjut. Sekarang kita pakai minus. Min 2A kali 4A. Nah, bagaimana nih? Min 8 pangkat. Min 8 Min pangkat 2. 8A pangkat 2. Min 8A Yang pangkat 2. Ntar dulu, yang pangkat 2, 8A pangkat 2. yang pangkat 2 itu 8-nya atau A-nya. A-nya? A-nya. Nah, A-nya ya. A-nya. Jadi tulis dulu min 8, baru A A pangkat pangkat 2. Jangan min 8 gini. Salah nih. Nanti min 8-nya dipangkatin kebanyakan nanti. Nah, ini udah paham ya. Sekarang bentuknya seperti ini nih.
2 dikali dalam kurung A tambah 2. Nah, ini bagaimana? Oke, perhatiin dulu ya, perhatiin. Kalau bentuk aljabarnya ini 2 suku dikali dengan satu suku kayak gini, cara mengalikannya seperti ini. 2 kali A. 2 kali A adalah dikali ya. 2 kali A adalah 2 A. 2A. Lanjut 2 dikali plus 2. 2 dikali plus 2 kan plus 4 ya, plus 4. 4. Ya. Nah, ini hasilnya. Jadi pakai cara jembatan gitu. Bukan jembatan, ini apa sih? Distributif ya, bukan jembatan. Distributif. Jadi kaliin dulu yang pertama 2 kali A. Terus 2 dikali plus 2 jadinya plus 4. Sekarang 2 kali A min 2. Berapa? 2A. Terus? Kan 2A. Min Min 4. Min Min 4. Ya, min 4. 4. Ya. Nah, dilihat ya, tadi kan plus, yang ini min. Jadi mengikuti tandanya. Sekarang kalau yang di depannya itu kasih variabel juga deh. X kali X tambah 5. Nah, kalau perkalian itu biasanya ditulis sekali kayak gini atau nggak ada ininya nih, nggak ada tandanya. Itu tetap aja dikali ya. Pokoknya jangan sampai salah. Ada yang ditulis seperti ini, nih. Ini ditulis sekali atau kayak gini doang nih. Tuh. Maksudnya sama, tetap dikali ya. Jadi X dikali X tambah 5. Berapa coba? X pangkat 2 tambah X 5. pangkat 2 X tambah pangkat 2. Pangkat 2 tambah 5. 5 apa? Plus. Nih, ayo. Plus. X kali plus 5. Plus. Plus 5. 5. 5X. X. Nah, X-nya jangan lupa. Jadi X pangkat 2 tambah 5X. Tuh ya. Sekarang kalau bentuknya kayak gini. Nah, tuh, ayo gimana? Jadi 2 suku dikali dengan 2 suku. Oke, perhatiin. Jadi yang pertama kita kali, yang suku pertama dulu nih, X dikali dengan X. X kali X berapa? X pangkat 2. Ya, X pangkat 2. Lanjut, yang X ini dikalikan dengan yang belakang nih, plus 2. X kali plus 2. 2 plus 2X. Plus 2X. Plus 2X. Nah, sekarang yang suku keduanya nih, yang belakangnya nih. Min 2 ya, atau kurang 2, min 2, minus 2. Minus 2 kalikan dengan ini, X. Berapa? Min 2X. Min 2X. Ya, min 2X, benar, min 2X. Lanjut, minus 2 ini kalikan dengan plus 2. Nah, min 0. 2 kali plus 2. Hasilnya berapa? Min 4. Min Ya, 4. min 4. Ya. Ini udah selesai belum nih? Yeah. Udah selesai belum? Belum. Belum ya. Dilihat nih, ada yang sejenis nih, suku sejenis. Jadi bisa dikurang kan? 2X kurang 2X berapa? 2X kurang 2X. X. 0. 0. ya, Iya, X. kan kalau X. kamu punya 2 kotak apel, terus dikasih kotaknya itu dikasih temen kamu, dua-duanya. Habis kan? Berarti ini jadinya 0. Nggak usah ditulis lagi. Jadi tinggal X pangkat 2 min 4. Tuh. Min 4. Ya, ini karena ini habis nih. Habis jadi 0. Jadi tulisnya tinggal X pangkat 2 min 4. Itu ya. Jadi ingat aja nih sifat distributif. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan yang mau bertanya. Tidak ada. Yang lainnya? Bu. Ya. Bu. Kalau pengurangan itu misalkan 3 kurang 2X, 3X kurang 2X, berarti sama dengan kayak gini.
3x kurang 2x ya jadi x. 1x kan? Ya kan? 3x kurang 2x kan 1x. Karena satunya itu tidak perlu ditulis ya jadi tinggal x saja. Iya. Gitu. Yang di sininya kan nih. Iya. Iya. Misalkan gini. X pangkat 2 plus 3x min 2x min 4 gitu ya. 2x. Iya. Jadi gini. 3x kurang 2x berapa? Tadi. Plus 1. Iya, plus Plus 1x kan? 1. Iya. Udah kayak gini. Oh, ya. Ya. Karena ini kan kebetulan dia hasilnya habis 0. Jadi nggak usah ditulis. Kalau misalkan ternyata dikurang, oh ada hasilnya ya ditulis. Hasilnya X gitu. Oke, paham ya? Udah bagus, ada mau tanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, ya. Jadi udah paham ya, mudahan. Sekarang lanjut pembagian. Nah, kalau tadi kan variabel dikali variabel, pangkatnya nambah kan? Ya. Nah, kalau pembagian, nanti pangkatnya yang berkurang gitu. Sekarang ini dulu deh, A dibagi A dulu. A bagi A itu berapa? A. Nah, A. A bagi A. A. Kok A? A-nya kan dibagi udah. Habis kan jadinya? Kalau ini nih, misalkan gini. 1 dibagi 1 berapa? 0. 1. Kok 0? 1. 1. Kalau 0 itu 1 kurang 1. Kayak tadi tuh, 2x kurang 2x, 0. Kalau dibagi itu 1. Ya, kalau pembagian tuh yang 2 bagi 2, 100 bagi 100, A bagi A, itu hasilnya adalah 1. Paham ya? Paham. Nah, sekarang lanjut lagi contohnya. 2A dibagi A. Ingat tadi A bagi A berapa? 1. Tuh, jadi 2 kali 1 adalah 2. Jadi gini aja deh nih, biar gampang. Oh nih coret nih jadi 1, jadi sisanya 2 gitu. Ya. Di A bagi A 1 kali 2 2. Misalkan A pangkat 3 dibagi A. Berapa A pangkat 3 bagi A? A pangkat 2. A pangkat 2, benar. 2. Jadi berkurang ya dari 3 dikurang tadi 1 nih. Jadi 2. Sekarang misalkan 4A dibagi. Nah, dibagi itu bisa ditulis kayak gini dibagi atau per. Ini sama artinya ya, dibagi ya. Dibagi 2. Nah, gimana? 4A dibagi 2. 2A. Dari mana 2A? 4 bagi 2. Ya, jadi 4 Ini dibagi 2 ya. Ini 4 bagi 2 kan 2. A-nya kan nggak ada yang dibagi nih, jadi tetap 2. Ya, gampang kan? Lanjut. 8A pangkat 2 dibagi 2A. Nah, bagaimana nih? 4A ya? 4A, Bu. 8 bagi 2 dulu ya. 8 bagi 2 berapa? 4. 4. Nah, A pangkat 2 bagi A. A. Ya, jadi 4A. Selesai. Gampang kan? Sekarang kasih lagi deh nih. Biar makin jago. Nah, apa nih? Per ya. 4A pangkat 2 B pangkat 3C dibagi 2A B pangkat 4. Bagaimana? Ini dulu ya, 4 bagi 2 dulu berapa? 2. 2. Terus? 2A. A ya. Nah, B-nya gimana nih? Lebih besar yang di bawah? Iya. Jadi gimana? B pangkat 4 dibagi B pangkat 3 kan berapa? B kan?
Ya, Ya, Bu. B pangkat 4 dibagi B pangkat 3 kan B. Tapi karena sisanya ada di bawah, kan tadi kan A pangkat 2 dibagi A itu kan A. Sisanya di atas kan. Nah, kalau yang ini kan di bawah nih. Berarti B-nya tulis bawah. Tuh. Ya, 2A. Terus C-nya ini karena nggak ada yang dibagi, tetap C. Jadi 2AC per B. Paham nggak nih? Paham, Bu. Kenapa? Bagus? Ya. Ya, paham ya. Jadi gini tadi, kita ulang. 4 bagi 2, 2 kan? Ya. Terus A pangkat 2 bagi A, kan A. Karena yang pangkat lebih besarnya kan di atas tuh, jadi A, sisanya di atas. Nah ini nih, B pangkat 3 dibagi B pangkat 4, kan yang besarnya di bawah nih, pangkat yang terbesarnya. Maka sisanya kan di bawah, B-nya ini di bawah. Gitu, jadi tulis di bawah, nggak boleh tulis di atas ya. Kalau yang besarnya di atas, Bu, Di tulisnya di atas, atas. iya tulisnya di atas. Terus C, karena C nggak ada yang dibagi, ya udah C tetap di atas. Contoh deh, kayak tadi nih. Sekarang kita tulis yang besarnya di atas. Nih. Tuh. Berapa nih kalau kayak gini? 2A, B, C. 2A, B, C. Ya, gitu ya bedanya Iya, ya. benar. 2A, B, C. Iya, Bu. Ini karena B-nya yang besar di bawah, sisanya di bawah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau masih bingung, bertanya aja. Ini nama. Oh, berarti udah paham ya. Kalau sudah paham, nah, mari coba kalian jawab ini. Ini bukan PR ya, jadi jawab sekarang aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang nomor 1 dulu nih. Ayo. Yang mau menjawab harus tunjuk tangan. Itu kan ada raise hand tuh ya, tunjuk tangan. Nah, bagus. Silakan bagus. Nomor 1. Ngambil coret-coretan ya. Silakan pakai coretan boleh. Tadi dulu saya ini dulu. Biar kelihatan mukanya bagus. Udah bagus itu Mana tadi? nomor 1. Sama dengan Oh, dia lagi ini ngambil ini ya. Bagus lagi ngambil coret-coretan. Bu, udah, Bu. Ya, tadi dulu bagus. Muka kamu mau saya ini dulu tampilin. Ya Allah. Sebentar. Mana tadi hilang? Sebentar ya. Ya, nomor 1 ya. Berapa? Bagus. Ya. Min 4 ditambah 6. Min 4X ditambah 6X sama dengan 2X. Terus? Ditambah 11X sama dengan 13X. Sama dengan 13X. X. Jadi hasilnya 13X. Nah, Iya. bagaimana yang lain? Apakah ada yang mau membantah? Silakan kalau ada yang membantah, misalkan salah Bu, bagus gitu. Ayo, yang lain. Ini saya tampilin mukanya. Ada yang mau membantah atau malah menguatkan pernyataan bagus tadi? Bener nggak? Sama, Bu. Ya, sama, Betul, Bu. Lintang. Coba Lintang mukanya diliatin dong. Biar teman-temannya kenal. Halo Lintang. Malu ya Lintang ya? Ya, jadi benar ya. Hasilnya adalah 13X. Mana tadi? Kalau saya kecilin ternyata nggak bisa buat tulis. Nah, jadi min 4 tambah 6 adalah 2. Kok min ini salah tadi? 13 ya tadi.
Min 4 tambah 2 adalah 2. 2 tambah 11 adalah 13. Jadi hasilnya adalah 13X. Ya, benar ya. Bagus ya. Oke, lanjut nomor 2. Silakan yang mau menjawab raise hand. Ya, Lintang. Min 4X dikurang min 6X sama dengan min 10X. Min 10X dikurang min 11X sama dengan min 21X. Iya, benar. Gini, Lintang cara nyebutnya salah tapi tadi. Jadi min 4X kurang 6X gitu ya. Jangan min 4X dikurang min 6X, salah. Min 4X kurang 6X kurang 11X gitu. Tapi hasilnya benar. Berapa tadi? Min 21X. 21X, ya benar. Tapi cara penyebutnya tadi salah ya, menyebutkan ya, Lintang ya. Baik, Bu. Atau kalau mau menyebutnya gini nih, min 4X, min 6X, min 11X, itu boleh. Jangan digabung, dikurang min, itu salah. Kalau min ya min, kalau kurang ya kurang. Kecuali nanti kalau Baik, ada Bu. soalnya seperti ini nih. Nah, ini baru min 4X dikurang min 6X. Ini berubah jadi seperti ini, plus. Itu ya, ini berapa nih? Baik, Bu. Min 4 tambah 6 berapa? 2 ya? 2X, 2X ya. Ini baru kayak tadi nyebutnya. Ya, benar ya, Lintang ya. Sekarang ke nomor 3 nih. Ayo, siapa? Siapa yang mau resen? Randy. Aduh, Randy, mukanya diliatin. Tuh, saya kecilin dulu ini ya. Nah, Randy, sebentar ya. Nah. Ya, berapa Randy? Min 4A dikali 6B sama dengan min 24AB. Min 24 AB. AB. Ya, benar. Yang lain bagaimana? Ada yang beda? Tidak ada ya? Sama, ada. Bu. Ya, berarti sama, benar ya. Min 24 AB. Oke, sebentar, saya tulis dulu. Jadi bolak-balik ini. Terus yang bawahnya tuh di Isinya min 24 AB. Jadi tinggal min 4 kali Yang 6 aja, lagi. min 24. Ya, nomor 4, ayo. 4A dikali 4AB. Berarti Yang resen dulu. Lulu. berapa? 24. Sebentar dulu, 24. kameranya di ini ya. Dulu. B dibagi 6B. Aduh, Lintang. Tadi dulu. Salah. Sebentar dulu. Biar mukanya kelihatan. Nah. Berapa Lulu? Min 4B. Min 4B. 4B. Min 4B benar. B bagi B berapa? 1. Nih, B bagi B. 1 kan? Iya. Min 24 bagi 6. Min 4. Min 4 kali 1 tadi. 5. Min 4. Min 4 ya. Jadi B-nya itu habis dibagi. Jadi tinggal min 4. Nah, isinya adalah min 4 ya. Oke, sebentar dulu. Nah, ini jadi isinya adalah min 4. Tadi jawaban dulu kurang tepat tuh. Nih. Jangan lupa kalau B bagi B, kan tadi habis ya. Maksudnya 1 ya. Terus min 24 bagi 6 itu min 4. Karena B bagi B 1 berarti min 4 bagi 1 kan min 4 tetap. Ini hasilnya. Paham ya? Paham ya Lulu ya? Iya, Bu. Yang lain? Paham, Bu. Ya, oke. Paham, Bu. Paham. Lanjut nomor 5. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Resen lagi. Kalau nggak ada yang resen, boleh deh yang tadi udah resen lagi.
Ayo, siapa? Lintang, Randy, Bagus. Ata nih belum nih. Mana Zaidul Ata? Ini lagi menghitung ya. Empat Ya, Lintang. A dikali Mm-mm. 4A kali 6 AB sama Ya. dengan 24A kuadrat B Ya. dibagi min 12A sama dengan 12 AB. 12, 24 bagi min 12 berapa? 2 AB, Bu. Ya, min. Ya. Dua. Min 2 Min 2 AB. B. Ya, benar. Jadi 24 dibagi min 12 itu min 2. Nah, A pangkat 2 dibagi A kan A. B-nya karena nggak ada yang pembagi, yang nggak ada yang dibagi gitu ya, nggak ada pembaginya, maka tetap B. Maka hasilnya adalah min 2 AB. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sesi tanya jawab nih. Bener nggak ada nih, ini sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Misalkan kayak tadi Bagus mau nanya bentuk-bentuk yang lain gitu, boleh silakan. Nggak ada nih? Siapa? Oke, nggak ada. Berarti udah paham ya? Kalau sudah paham, ini saya sudahkan dulu PJJ hari ini. Nanti ini belum saya tutup. Nah, nanti videonya seperti biasa akan saya share di YouTube ya. Nah, jadi kalian bisa nontonnya itu bisa kapan aja, bisa sambil tiduran di rumah atau sambil makan, terserah. Nah, untuk hari ini nggak ada tugas ya, nggak ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya itu hanya memahami materi. Sekali lagi, materinya tidak perlu dari saya aja. Kalian boleh nyari dari mana saja, ya, dari video mana saja atau dari buku mana saja. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi saya sudahkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Apalagi tadi sama Bagus, Randy, Lulu, Ata, Lintang. Yang lain kalau bisa ikut berpartisipasi gitu, yang aktif. Nah, nggak apa-apa salah, nanti biar kita bahas bareng-bareng kalau salah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas kalian semua yang lain yang sudah bergabung dari jam 8. Jangan lupa belajar yang rajin ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.